Halo geng, thank you udah nonton video ini. Akhir-akhir ini publik dunia digegerkan dengan sebuah kasus dari kematian seorang guru. Dan kasus ini tuh benar-benar kayak misterius banget. Karena berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh kepolisian dan udah menangkap 3 dari suspek utama, akan tetapi 2 diantaranya tuh gagal untuk diidentifikasi sebagai suspek utama. Kasus ini tuh menjadi salah satu kasus yang benar-benar halus banget dilaksanakan. Dan yang menambah anehnya lagi adalah meskipun udah diinterogasi dan juga dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV, pihak kepolisian setempat tuh kayak bener-bener rumit banget untuk memecahkan kasus ini. Dan kebetulan karena kasus ini terjadi di Ireland, mereka tuh kayaknya bener-bener berat banget untuk mecahin sebuah kasus yang terjadi pada seorang guru musik ini. So kali ini gue sengaja nulis skrip ini sebagai salah satu respect kepada Aisling Murphy. Dan gak hanya itu, gue tuh kayak bener-bener rasa penasaran banget dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada kasus seorang guru yang tewas dengan usia 23 tahun ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam skenario terjadinya kejadian pembunuhan Aisling Murphy yang merupakan seorang guru sekolah dasar di Ireland. Kasus ini terjadi ketika Aisling Murphy atau sering dipanggil dengan sebutan Aisling lagi jogging pada hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022. Nah, kebetulan pada hari Rabu tersebut Murphy ini melakukan jogging di sepanjang kanal atau yang disebut dengan Grand Canal di Tullamore, salah satu kota yang terdapat di Irlandia. Nah, berdasarkan berita yang gua baca, di jam 3 Murphy udah ngajar di sekolah dasar tempat dia ngajarin anak-anak biasanya, kayak nggak ada kejadian aneh apapun. Dan setelah pulang ngajar, dia tuh kayak cari angin di sepanjang jalan kanal karena kebetulan jalan ini tuh kayak sepi banget dan cocok untuk nyari angin segar karena habis melakukan pekerjaan yang luar biasa, yaitu mengajar. So di jam 4 sore Murphy memutuskan untuk jogging sendiri. Ya, dia merasa nggak ada apapun awalnya. Nah, ketika si Murphy ini lagi jogging dan tiba-tiba ada sosok pria yang mengendarai sebuah sepeda gunung datang dari belakangnya dan menghantam dia dengan sangat cepat. Nah, information yang gua baca, disinilah ada 2 orang gadis yang tiba-tiba ngelihat kejadian yang terjadi sama si Murphy ini. Dan finally, kedua gadis ini nggak langsung nolongin si Murphy yang lagi dihantam habis-habisan sama si pria misterius ini. Akan tetapi, kedua gadis ini tuh kayak lari ke sebuah rumah yang terdapat di sekitar situ dan meminta bantuan kepada pemilik rumah tersebut untuk meminjamkan telepon untuk hubungin polisi. Karena memang di sekitaran daerah kanal ini bener-bener sepi banget daerahnya. Setelah si 2 gadis ini kembali ke TKP dan melihat si Murphy ini udah tergeletak di lantai kanal. Sesampainya 2 gadis ini di tempat kejadian perkara tadi, keadaan dari Murphy ini masih bernyawa, Wak gengs, dan belum terjadi apa-apa. Dan dia sempat menghembuskan nafas terakhirnya sesaat setelah kedatangan 2 gadis ini. Dan gak beruntungnya, setelah kedatangan 2 gadis ini, perampok ataupun pria misterius ini udah melarikan diri. Mereka melihat bahwa keadaan si Murphy ini benar-benar terluka parah. Dan yang membuat si Murphy ini kehilangan nyawanya adalah ada bekas kayak cekikan di lehernya yang membuat si Murphy ini susah banget untuk bernafas dan akhirnya meninggal dunia di tempat perkara tadi. Oke, itulah kejadian yang menimpa dari Murphy, seorang guru 23 tahun di Irlandia. So next, kita bakal masuk ke dalam investigasi dan kita bakal ngerilis dari pencarian suspek utama dari kasus Aisling Murphy ini. Nah, setelah 2 gadis tadi itu tiba di TKP dan akhirnya Garda atau sebutan untuk polisi setempat itu datang ke TKP dan melihat Murphy udah nggak bernyawa kala itu dan melihat 2 gadis ini berada di tempat di mana Murphy tergeletak tadi dan akhirnya dievakuasi ke rumah sakit di Tullamore. Nah, investigasi awal dimulai ketika ada rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa ada sosok pria misterius menggunakan jersey berwarna agak abu-abu dan juga celana training gitu. Dan yang paling spesifik dari pria misterius ini adalah mengendarai sebuah sepeda gunung. Dan yang membantu polisi untuk menangkap suspeknya adalah bentuk wajah dari suspek ini tuh bener-bener kayak general banget. Dia motong rambutnya pendek banget dan hampir botak. Sedangkan wajahnya tuh kayak ditutupin sama masker. Ya karena mungkin lagi COVID-19. Jadi dia nutupin wajahnya dengan cara menyamar menjadi seorang yang misterius. Based on bukti yang udah didapat sama Garda ataupun polisi setempat, akhirnya suspek utama
yang diduga telah melakukan pembunuhan inilah bernama Radu. Hal ini tuh karena Radu pada kala itu tuh benar-benar berada di TKP pada saat kejadian si Murphy dibunuh. Nah, jam 7 malam atau malam Kamisnya, polisi langsung menggerebek dari rumahnya si Radu dan menangkap si Radu dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah diinterogasi selama kurang lebih 24 jam, ternyata si Radu ini dibebaskan dengan alasan dia memiliki waktu yang sama ketika kejadian si Murphy ini dibunuh. Dia tuh benar-benar berada di sebuah toko dan lagi belanja bareng dengan suami tetangganya dia yang dia gunakan kayak untuk nemenin dia atau minta numpang gitu berbelanja kebutuhan di sebuah toko yang kebetulan juga suami tetangganya lagi keperluan untuk ke toko juga. Jadi at the same time mereka tuh benar-benar kayak menemukan bukti di CCTV dari toko yang menyatakan bahwa Radu juga benar-benar berada di waktu yang sama di toko. Jadi pihak kepolisian menyimpulkan bahwa impossible jika si Radu ini yang membunuh dari Ashley Murphy. By the way, di malam Kamis, si Radu ini nggak langsung dilepaskan karena takut ada yang salah paham. Karena di luar sana banyak banget nih masyarakat yang udah antri pengen kayak respect banget untuk Ashley Murphy, seorang guru SD yang dibunuh. Nah, pada malam itu juga polisi kayak ngebooking apartemen untuk nyimpan si Radu ini biar suasana kelar dulu untuk klarifikasi bahwa si Radu nggak bersalah. Next, kita masuk ke dalam suspek yang kedua, di mana polisi juga menangkap pria 30 tahun. Dan kasus ini tuh akhirnya pria 30 tahun ini bebas karena bukti yang mendukung tidak bisa menunjukkan bahwa dia adalah pembunuh sesungguhnya. Satu hal yang membuat polisi makin terbantu adalah ketika si Ashley Murphy ini diterkam oleh sosok pria yang nggak dikenal. Dan ternyata dua gadis yang melihat si Ashley Murphy diserang ini menjelaskan bahwa ketika diserang ini Ashley Murphy kayak melawan dengan sebuah kunci di tangan. Dan diduga juga bahwa si pelaku yang melakukan pembunuhan ini juga terluka parah. So, suspek yang kedua dengan pria yang umurnya 30 tahun ternyata tidak membuktikan dan bahkan si pria ini baik-baik aja, nggak ada luka sama sekali. And finally, setelah dicari dan juga dikumpulkan informasi dan ternyata pihak dari medis rumah sakit Dublin yang daerahnya tuh nggak terlalu jauh, sekitar 20 km dari Tullamore, menghubungi pihak kepolisian Garda Ireland gitu untuk menyatakan bahwa suspek yang dianggap sebagai tersangka utama yang pada hari Rabu datang ke rumah sakit Dublin untuk melakukan perawatan tiba-tiba dan jamnya itu kayak 1 jam setelah kejadian si Murphy, sekitar jam 5 sore. Nah, berdasarkan informasi yang didapat dari tim medis ini, polisi langsung menyergap dan menangkap sosok dari pria ini. Based information yang gua baca dari beberapa koran dunia, pria ini tuh bernama Jozef Puska. Dan kalau dilihat persamaan wajahnya antara Radu sama Jozef Puska ini benar-benar kayak mirip banget ya kan, gengs? Dan tentu saja ketika hari Rabu kemarin itu si Jozef Puska ini dibawa ke pengadilan yang terdapat di Tullamore dan di sana tuh dia kayak diam aja ketika diadili di hakim dan bahkan dia cuma ngejawab bahwa dia tidak melakukan pembunuhan terhadap Ashley Murphy. Ya iyalah, karena siapapun bakal ngebela dirinya sendiri ya kan. Oke, itulah interogasi dan juga investigasi yang kita lakukan secara dak-dakan. Kita bakal masuk ke dalam kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasus Ashley Murphy. Kejanggalan yang pertama, ketika momen dua wanita yang langsung mencari bantuan ke sebuah rumah yang terdapat di daerah tersebut, gua tuh di sini kayak benar-benar terkejut banget dan merasa bingung gitu. Kenapa dua-duanya langsung lari untuk mencari bantuan dan menelpon polisi? Sedangkan si Murphy ini benar-benar kayak butuh bantuan banget. Dan bayangkan ketika ada satu orang pelaku dan kemungkinan kalau dua gadis ini langsung nyerang kepada si Murphy yang lagi diserang, mungkin kasus si Murphy ini nggak akan sampai berujung kepada maut. Dan kenapa sih gue geram banget ketika ada kasus-kasus luar negeri itu kayak santai banget paniknya gitu, nggak barbar kayak yang ada di Indonesia. Coba kalau misalnya terjadi sesuatu amit-amit nih ya kan, terjadi sesuatu di Indonesia ya mungkin udah teriak ya kan, apalagi kalau gadis-gadis ini tuh benar-benar kayak ancamannya luar biasa barbarnya. Nah, kejanggalan ini terjadi ketika dua gadis ini kenapa tega meninggalkan si Murphy yang sendirian dan dibiarkan untuk diperlakukan dan dihilangkan nyawanya oleh si pelaku tersebut. Berdasarkan informasi CCTV yang ditampilkan di Tullamore, ternyata pria yang misterius menaiki sebuah sepeda gunung ini udah pernah ngincar nih beberapa korban di waktu yang sama dan di hari-hari sebelumnya. Jadi bisa dibilang bahwa seorang pembunuh ini bukanlah pembunuhan yang berencana, akan tetapi mungkin saja ini adalah seorang psikopat yang kejiwaannya terganggu dan melakukan pembunuhan kepada siapapun yang ditemuinya. Dan karena pada waktu yang sama si Murphy ini lagi sendirian, maka dari itu dia mendapatkan si Murphy dan menerkam.
seperti layaknya psikopat yang benar-benar memangsa mangsanya. Wow. Ada kejanggalan misterius di kasus ini ketika tahun 2017 lalu ada seorang wanita bernama Fiona yang hilang juga di tempat yang sama, dan kejadiannya itu sekitar tanggal 26 Agustus tahun 2017 lalu. Konspirasinya adalah siklusnya tuh kayak 5 tahun setelah 2017. Siklus ini tuh kembali berulang dan kali ini lebih kejam karena wanitanya langsung dibunuh di tempat. Dan tempat ini bernama Fiona Ways atau Fiona Pendes, di mana Fiona ini merupakan seorang dari wanita yang hilang di 2017 dan belum ditemukan sampai saat ini. Dan jalan ini tuh kayak apresiasi untuk si Fiona ini, wanita yang hilang di tahun 2017. Apakah ini punya relasi dengan kasus Fiona yang kembali bersiklus di 5 tahun mendatang? Wow. Itulah gengs beberapa hal yang gua sampaikan. Jika kalian menemukan kejanggalan-kejanggalan yang lain dari kasus dari Ashley Murphy ini, komentar di bawah.